Oke Mas ya, bisa kita mulai ya. Oke, bismillah. Saya bisa panggil apa ini? Ya, Mas saja, sama-sama nih. Mas Rahman Supaya, ya. iya, supaya lebih muda. Oke, iya. Masih kelihatan lebih muda dari saya kok. Wah, jangan gitu, ini sudah memutih semua. Ya itu bedanya kalau saya belum memutih. Tapi saya pakai topi biar ini gondrongnya. Nah, ini belum sempat ke tukang cukur rambut ini, soalnya Oke. masih PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana ini? Saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, betul. Asalnya dari? Saya aslinya dari Gresik, tapi sudah lama di Surabaya, sudah hampir 24 tahunan. Oh, Iya. dari IKIP juga ya? Ya, alumni IKIP Surabaya. Wah, berarti satu alumni dengan saya ya? Loh, masa? Iya. Angkatan berapa jenengan? 94. Loh, sama dong. Oh iya? Saya 94, bahasa Indonesia. Oh, saya PPKN. PPKN, walah. PPKN waktu itu. Iya, berarti adiknya Rahman, kakaknya Rahman ya. Kenal, sama dulu. Berarti ini kampus kita berdekatan ya, bahasa dengan ya, IPS berdekatan. Iya, bersebelahan. Iya. Malah adik saya dulu yang masuk sana juga malahan. Oh. Adik saya 98 masuk. Oh. Kalau nggak salah ya, oke. Iya. PPKN juga. Oh iya, jauh dari saya ya. Iya, mungkin mendekati keluar baru masuk. Oke Mas, kita ke topik soal PSBB ya kalau di Indonesia ya. Iya, betul. Kita saling tanya aja, saling tukar pikiran aja. Iya. Kalau di Malaysia namanya PKP atau PKP ya. Kalau di Malaysia namanya Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau di Indonesia namanya PSBB ya. PSBB ya. Iya, PSBB. Pembatasan skala besar. Iya, pembatasan sosial berskala besar. Iya. Itu kurang lebih, kalau dengan lockdown itu kurang sedikit atau sama ya sebenarnya ya? Sebenarnya ya mungkin masih jauh lah kalau dari lockdown. Soalnya masih jauh ya? Iya. Oke Mas ya, bisa kita mulai ya? Oke, bismillah. Saya bisa panggil apa ini? Ya, Mas saja, sama-sama nih. Mas Rahman ya? Iya, supaya lebih muda. Oke, iya. Masih kelihatan lebih muda dari saya kok. Wah, jangan gitu, ini sudah memutih semua. Ya itu bedanya kalau saya belum memutih. Tapi saya pakai topi biar ini gondrongnya. Nah, ini belum sempat ke tukang cukur rambut ini, soalnya masih PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana ini? Nah, ini agak lama juga. Untuk yang pertama kemarin kan kasusnya di Jakarta, yang boleh. Nah, ini Jakarta, Tangerang itu berakhir mungkin 4 Maret, tapi masih ada perpanjangan katanya, diperpanjang lagi. Iya. Kalau saya di Surabaya baru 3 hari ini, mulai kemarin 28. Tanggal 28 ya? Wah. Iya, baru. Nah, selama 2 hari ini gimana kondisinya Surabaya setelah diberlakukannya? Kok tertawa? Iya, kadang itu ya masyarakat nggak tahu ya, masyarakat kita itu di sini agaknya nggak tahu, cuek atau memang kebutuhan, jadi mereka tetap aja sama, nggak ada bedanya sepertinya. Oh gitu jadi petugas yang kasihan, petugas ini. Keamanan, polisi dan tentara itu yang dimana-mana diturunkan untuk mengawal PSBB itu ya harus cukup kelabakan juga. Karena kan ya jumlah orang yang segitu banyak sekali, sementara polisi dan petugas kesehatan, tentara nggak bisa banyak ya. Nah itu masalahnya kemarin itu kan Surabaya ini kan sebagai sentra perekonomian. Sementara yang diberlakukan itu kan di Gresik, Surabaya sama Sidoarjo. Lah Surabaya ini posisinya di tengah. Masyarakat Sidoarjo kebanyakan bekerja di Surabaya.
Iya. Masyarakat Gresik juga sama. Jadi kalau pagi itu rata-rata pintu masuk Surabaya yang berjubel. Nah ini yang kemarin di hari pertama itu luar biasa crowdednya. Tapi saya lihat di foto-foto di Facebook itu, Masya Allah luar biasa, sepeda motor dengan mobil itu berjubel di mana, Waru ya, di Bundaran. Iya, di Bundaran Waru itu. Ya Allah, kayak begitu tuh gimana? Karena memang manusianya banyak, Mas ya. Iya. Kalau di Malaysia sendiri gimana nih? Kalau di Malaysia kan sudah sejak 18 Maret ya. Malaysia ini penduduknya nggak banyak, Mas. Kecenderungannya itu ya kecenderungan lebih menurut. Yang bandel ya ada 1-2 orang saja, nggak banyak. Terus pemerintahnya tegas ya. Iya. Mungkin sesuai dengan namanya tadi. Jadi kan apa, KPK ya? PKP. Iya, PKP kan langsung instruksi itu kan. Kalau di sini kan kalau di sini kan langsung seluruh negara. Oh, langsung ya? Per daerah ya, seluruh negara jadi satu, terus pemerintah tegas, bahkan kan kalau kelihatan berkeliaran langsung diambil oleh polisi, ditahan, penjara 6 bulan atau denda berapa ya, sekitar 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu 3,5 juta lah, dan itu udah ribuan orang yang kena itu. Oh, sudah banyak ya yang banyak dari awal itu udah banyak karena memang tegas ya di sini. Terus kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari itu stoknya sangat mencukupi. Oh, alhamdulillah. Ya bantuan pemerintah juga ada. Di samping itu sangat heterogen ya. Gitu. Jadi di sini saya sudah di rumah ini sejak 18 Maret sampai sekarang ya. Ya nggak terasa. Saya sendiri sebenarnya sudah memulai lebih dulu dari Malaysia. Saya 16 Maret, Malaysia 18 Maret. Jadi sekolah saya 16 Maret itu sudah diliburkan. Oh iya. Kami sudah di rumah. Malaysia kemudian memberlakukan tanggal 18 Maret. Jadi saya lebih awal 2 hari dari Malaysia. Gitu. Iya. Kalau di Surabaya khususnya itu sejak tanggal berapa ya? Tanggal 17 Maret sebenarnya. Sekolah sudah diliburkan, kampus sudah diliburkan. Berarti saya memang ikut Indonesia. Iya. Karena sekolah saya kan sekolah Indonesia. Jadi saya itu ikut Indonesia. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sudah diliburkan. Kemudian ini untuk pemberlakuan PSBB sendiri sebenarnya kan pemerintah daerah khususnya yang di Jawa Timur itu kan sudah menginstruksikan bahwa setiap warga prasejahtera, jadi kan yang kurang-kurang mampu itu kan itu tanggung jawab mereka. Jadi mereka memang disurvei kemudian diberi sembako. Atau ada data lah untuk kehidupan mereka selama PSBB ini. Jadi mereka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak keluar, harus keluar gitu mestinya. Tapi ya nggak tahu lagi. Ini banyak sekali yang, bahkan saya itu ini tadi lewat itu mendengarkan radio di Surabaya itu ya gitu. Banyak beberapa. Kalau di kawasan tengah itu sepi. Kalau di pusat sepi. Jadi semua pertokoan, kemudian jalan itu kelihatan lengang. Tapi kalau di pinggiran, khususnya di wilayah utara dekat daerah Pelabuhan Perak dan sekitarnya, Ampel itu, Masya Allah ramai sekali. Ini tadi juga gitu di kawasan Surabaya Barat yang agak ke tepi itu juga gitu, masih cukup ramai dan bahkan orang kadang juga ape gitu ya, tidak mengenal dan lain-lain. Kalau di sini kan namanya perintah kawalan ya, jadi tetap saja ada sebagian yang boleh keluar. Jadi aturannya itu pakai masker itu biasa ya, ya pakai masker, jaga jarak ya, selalu cuci tangan itu sudah biasa. Di sini ditambah misalnya yang boleh belanja keluar satu keluarga hanya boleh 1. Oh, dibatasin. Kepala keluarganya saja yang laki-laki. Oh iya. Baru mulai kemarin tanggal 29 ada aturan baru boleh 2. Karena sudah mulai surut kan, sudah mulai kematiannya udah 0,
kemudian tambahan kasus baru juga sudah sangat berkurang gitu ya, karena memang penduduknya rakyatnya disiplin ya. Iya, iya. Lalu kemudian semua toko-toko tutup. Iya. Tutup. Kalau kita jalan itu sepi semua. Restoran kalau mau buka nggak boleh makan di situ, harus take away. Pulang. Iya. Pulang. Di sini nggak ada warung kopi. Nah, kalau di Indonesia paling bandel warung kopi. Iya, betul. Puluhan bahkan ratusan ribu ya. Iya. Iya. Ini memang yang paling bandel ini teman-teman yang punya warkop ya. Sebenarnya mereka mengatakan saya tuh sudah mau tutup tapi pelanggannya masih banyak. Nah, apalagi biasanya kan jelang maghrib itu kan istilahnya ngabuburit, itu kan ramai. Kalau di sentra yang biasanya dijadikan seperti itu di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya itu ramai sekali, tapi untuk tahun ini memang ditiadakan jadi sepi. Tapi tetap aja yang curi-curi kesempatan itu, kalau sore gitu tetap buka. Kemudian orang-orang yang jualan makanan untuk takjil itu masih banyak juga. Nah ini kan kadang itu ya, ini yang justru menarik perhatian orang untuk keluar. Iya. Dan saya lihat juga untuk pakai masker saja saudara-saudara kita itu susah ya. Iya, mungkin ya ini sudah kebiasaan. Iya. Jadi saya melihat dari media sosial itu ya di warkop, di warung kopi, lalu kemudian tidak pakai masker. Satu lagi yang sering saya lihat itu yang merasa imannya kuat tuh, dan ustadz-ustadz tertentu itu yang dengan corona gitu, takut hanya pada Allah gitu. Iya. Kalau di sini ada tapi sedikit sekali, hampir nggak kedengaran. Tapi kalau di Indonesia itu kan masih banyak ustadz-ustadz terkenal pun masih begitu ya. Iya, tidak. Ya mengutamakan pribadinya. Jadi nggak, masyarakatnya sebenarnya kalau diberitahu secara halus dan ya sadar gitu ya mungkin paham dan ngerti. Tapi kan kadang itu ego ya, meskipun ustadz tapi egonya ya imannya mungkin lebih tinggi dari kita, jadi ya mungkin lebih. Saya juga sering bertanya begitu. Saya kok menentang orang itu, apa iman saya kurang ya? Nah itu kadang juga menjadi simalakama juga bagi kita kan. Atau mereka itu imannya tinggi tapi ilmunya kurang ya gitu. Jadi saya itu kadang sering bertanya begitu. Ilmunya banyak, cuman referensinya mungkin tidak sama. Di sini tuh ya tenang-tenang aja. Masjid tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh jumatan di masjid, itu ya biasa saja gitu loh. Nurut gitu. Nah, kalau Indonesia saya lihat ya Allah, memang orangnya banyak ya. Jadi walaupun lebih banyak yang nurut, tapi ya yang nggak nurut ini jadi kelihatan lebih banyak karena memang orangnya banyak sekali gitu. Iya. Malaysia cuma 30 juta, Indonesia 170 juta, jadi nggak sebanding. Iya, dari persebaran Indonesia kan juga lebih luas, jadi ya kepulauan ini yang kadang juga menjadi kendala juga untuk sosialisasi. Iya. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri sih sebenarnya sosialisasinya cukup. Iya. Dan cuman ya itu tadi kesadaran masyarakat. Mungkin saya memang mengikuti kok yang di Jawa Timur, Bu Khofifa, Bupati Gresik ya. Saya ikuti di Facebook, di Instagram saya juga mengikuti. Jadi bagaimana Bu Khofifa ke tiap-tiap daerah itu saya ikut. Insya Allah dari segi sosialisasi itu kurang, tapi masyarakat yang tidak mengikuti media sosial terlalu tinggi ya, jadi juga mereka pemahamannya tentang PSBB, tentang bagaimana corona menular itu juga banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi betul. Harusnya ya kepala desa sampai ke RT itu dibekali untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya ini gitu. Iya, kalau di beberapa desa yang saya ketahui kemarin kan sempat kontak-kontak juga. Di awal-awal itu malah ini sih, sebenarnya mereka takut
Warga itu takut. Jadi ketika ada merasa, kan ada beberapa apa ya di Bunga khususnya tempat tinggal tempat saya dulu ya di Bunga Gresik itu. Iya. Itu awal-awal itu sudah heboh karena ada warga yang kebetulan itu bekerjanya di kota sebagai apa gitu ya. Ketika pulang itu diisukan gitu, oh ini kena ini corona gitu kan, akhirnya semua masyarakat di situ takut. Nah, tapi ketika ini diberlakukan kok ya sama saja, nggak ada bedanya. Terus takutnya kemarin itu karena apa? Iya, apa perlu kayak di India gitu ya. Jadi yang polisinya sampai ini ya mukul ya. Iya, bukan. Jadi orangnya ditangkap tapi dimasukkan seolah-olah itu pasien COVID, jadi takut. Oh. Iya. Sampai orang-orang ketakutan seperti itu, luar biasa. Iya. Nah, saya ikuti dua hari ini di media sosial itu mereka sekarang mulai ribut soal bantuan tuh. Oh iya. 600.000 itu ya. Iya. Itu sebenarnya sudah berjalan sebulan ini. Jadi mungkin gitu ya. Nggak tahu totalnya berapa. Cuman beberapa yang sudah daftar itu kan dan sudah verifikasi dapat itu sebenarnya jumlahnya berapa nggak tahu. Cuman hitungannya itu globalnya untuk 3 bulan. Per bulannya sekitar 600.000 untuk yang prakerja atau yang mereka yang kehilangan mata pencarian lah. Iya. Untuk yang kebutuhan pokok itu masih ada lagi sebenarnya. Seperti masih ada lagi. Jadi dapat berapa beras per kilo, berapa kilo per kakak atau berapa. Tapi itu yang yang disurvei melalui ini keluarga prasejahtera atau yang tidak mampu. Nah, kalau masnya ini sendiri sudah berapa hari tidak keluar rumah ini? Kalau sebenarnya sih saya sudah mulai sama dengan masnya berarti tanggal sekitar 18-16. Karena kampus sudah tutup, betul-betul nggak keluar rumah. Iya. Nah tapi saya kan di media, jadi kalau sore tetap harus ngantor, harus ngurusin teman-teman berita-berita. Keperluan hari-hari bagaimana? Misalnya keperluan dapur itu ya untuk masak itu bagaimana cara membelinya itu? Nah itu pasar masih diperbolehkan buka kan? Kalau pergi ke pasar ya? Ya, tapi nggak setiap hari ya, di rentang lah berapa waktu gitu, mungkin 3 hari sekali atau berapa sekali gitu. Tapi kalau minimarket masih buka di dekat di luar perumahan gitu masih ada, jadi gampang. Ya kalau di sini sama, jadi barang-barang keperluan pokok, supermarket, pasar itu masih buka. Jadi tapi kalau saya ada 2 cara. Kadang saya pergi sendiri ke pasar. Kalau kepepet gitu ya, mendadak sayur habis itu, saya sendiri pergi ke pasar. Ya dengan sarung tangan, pakai masker. Ya protektif sekali gitu. Tapi kalau keperluan seperti yang sudah agak besar, ikan, yang basah-basahan itu kebetulan kami ini kan di apartemen ya. Dan orang bisa banyak di sini. Itu kita ada grup, lalu kemudian hari ini ada pesan apa saja gitu. Oh, patungan gitu ya. Ada orang Indonesia yang kerja di pasar, kita pesenin. Iya. Namanya ini, pesennya ini. Nah, lalu difoto harganya sekian. Kemudian dia antar ke apartemen kami. Nah, kami tinggal turun ke bawah, lalu kemudian ambil. Wah, enak berarti. Itu ada di video saya yang dulu ada itu. Saya. Oh iya, oke. Bagus. Ini teman-teman di sini juga ada yang seperti itu. Tapi kecenderungannya masih ini sih, tidak bisa meluas seperti yang sana. Mungkin di tempatnya Mas di sana kan apartemen, jadi kompleks gitu, enak ya. Iya. Jadi bisa mudah menghubungkannya. Tapi kalau di sini ya teman-teman ada yang nyebar gitu. Kami sediakan ikan jenis apa aja, harganya apa saja. Kalau aku tinggal WA aja, nanti dikirim langsung. Status kirim dan lain-lain gitu ada juga sih. Tapi kebanyakan ya mungkin ya karena masyarakat kita seperti ini, ya kalau barangnya kurang ya tinggal ke pasar, atau untuk kebutuhan diperhitungkan berapa
mungkin untuk seminggu sekali harus keluar gitu, tapi ya nggak harus, hanya keluarga tertentu aja gitu. Masih ada yang setiap hari ke pasar juga masih banyak. Tapi secara umum Surabaya ini masih ramai sekali ya? Iya, cukup ramai, cukup ramai. Gitu ya? Iya, cukup ramai. Ini yang cukup memprihatinkan juga. Iya. Tapi kalau di kawasan-kawasan yang elit gitu ya, itu sepi. Tapi kalau di pinggiran, di kampung-kampung gitu masih cukup ramai. Tapi ada juga yang peduli gitu, di beberapa kampung juga malah ini nggak bisa masuk karena akses tutup. Jadi gang-gangnya itu portalnya diturunkan semua untuk nutup, nggak bisa. Jadi di rumah saya di GKP di Gresik juga tutup, aksesnya keluar masuk ditutup. Saya tahu dari sini karena dia pakai apa namanya CCTV dan saya bisa melihat dari sini. Jadi, wih, ini kampung saya lihat siang, sore, malam sepi, nggak ada orang lewat sama sekali. Sudah lama itu. Nah, ini yang sebelum PSBB pun sudah begitu. Karena soalnya GKP kan awal peristiwa ini kan sudah ada ini korban, jadi mungkin mereka lebih protektif ya. Lebih protektif. Saya nggak bisa bayangkan ya, Surabaya pasti beda sekali dengan Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur sunyi sekali, sepi gitu. Tapi Surabaya orang segitu banyak, pemahamannya juga masih agak kurang ya, kesadarannya masih agak kurang. Kira-kira menurut Mas nih, di Indonesia ini berapa lama ini corona kalau akan hilang ini? Kita nggak bisa memprediksi ya, tapi harapannya ini kemarin kan beberapa pemerintah khususnya yang menangani COVID ini kan mengatakan bahwa diupayakan atau diperkirakan kan sampai pertengahan atau Mei, Juni. Kalau bisa Juni sudah mulai membaik lagi, syukur-syukur seperti itu. Mudah-mudahan lah kita ini sudah terbebas dari wabah ini, karena saya lihat di TV di mana-mana, di seluruh dunia ini terlibat seperti ini. Iya. Kalau di Malaysia ini kan PKP-nya ini 14 hari ya. Iya. Ini udah masuk yang keempat nih. 2 hari ini, mulai tanggal 29 kemarin itu masuk yang keempat. Berarti saya sudah berada di rumah itu 14 hari kali 3, dan ini masuk yang keempat. Iya, sama berarti. Dan di Indonesia, di Surabaya mungkin akan lebih lama sepertinya. Iya, ya itu kalau masyarakatnya tidak bisa memahami karena kondisi seperti ini harus banyak di rumah dan menghindari tempat keramaian, ya itu sama prediksinya dengan Mas ini. Teman-teman juga gitu, kalau kondisinya seperti ini, teman-teman masih tidak bisa dikendalikan, waduh, bisa lebih lama lagi di rumah ini. Mungkin di Indonesia ini, khusus Surabaya ya, itu kan hanya perkiraan kita sebagai manusia ya. Mudah-mudahan ada keajaiban barangkali, perlu keajaiban dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, lalu kemudian kita ingin cepat selesai, normalnya sepertinya akan lama. Tapi kita berdoa mudah-mudahan di Indonesia, khususnya di Surabaya ini ada keajaiban, walaupun tanda kutip agak bandel, tapi cepat selesai gitu loh. Iya, dan ada berkahnya para kiai dan ulama, doanya. Iya, betul ya, seperti itu maksud saya gitu. Dan orang-orang yang soleh seperti sampean ini yang selalu berzikir ya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Sampean di media apa? Saya kalau sehari-hari di Harian Duta Masyarakat. Harian Utama Masyarakat. Duta Masyarakat. Oh, Duta Masyarakat. Iya. Ada online-nya juga ya? Ada. Duta.co. Oh, Duta.co. Iya. Mungkin kalau ingin ngintip berita-berita kita bisa ngintip di sana, Duta.co. Duta.co ya. Inisialnya siapa itu? Di berita-berita itu sampean inisialnya apa? Oh enggak, saya lebih ke meja redaksi sekarang. Jadi enggak lagi, sudah ngurusin redaksi. Jadi teman-teman lapangan, wartawan yang liput nanti diserahkan saya hanya untuk ini aja, finishing di halaman.
Soalnya redaktur sekarang sudah. Untuk khususnya redaktur Surabaya. Jadi untuk wilayah Surabaya saya yang handle. Kemudian untuk opini dan artikel itu yang biasanya saya handle. Oke. Sudah pernah ke Malaysia belum? Kemarin rencananya itu mau ke sana, tapi karena wabah itu akhirnya kita batalkan. Rencananya Februari akhir itu. Oh, aduh sayang sekali ya. Iya makanya. Aduh. Begitu mau berangkat, waduh loh kok Singapura sudah ditutup. Wah, jangan berangkatlah demi keamanan kita bersama. Jadi Saya nggak ini berangkat. juga perlu pulang sebenarnya, sangat perlu pulang karena anak saya lulus SMA. Oh iya. Perlu melanjutkan kuliah di Indonesia. Oh, Gak bisa pulang. apa mau dikuliahkan di UNESA lagi sama kayak bapaknya? Kalau iya, anak saya memang kepingin di UNESA, UNBK-nya dia milih di UNESA. Tapi saya belum melihat yang mandirinya, jaga mandiri. Sementara ini mandirinya pilih di Unpad. Di Undip karena Undip ini membuka mandiri nggak pakai UNBK, jadi dia pakai rapor saja. Oh bisa ya sana. Iya bisa, hanya di Undip aja. Nah, hari ini baru bayar ini tadi barusan. Oh. Di sana, iya. Nah, nanti UNBK-nya milih di UNESA. Anak saya ingin sekali di UNESA. Wah, ngelanjutin cita-cita bapaknya. Iya, tapi jurusannya beda kayaknya. Oh gitu. Oke lah, mudah-mudahan bisa nanti. Iya. Oke, kita mulai pertemanan hari ini ya. Oke siap. Ya, padahal aslinya sudah lama bertemannya. Iya. Nyonyanya. Iya. Saya nggak tahu nih kalau dipertemukan oleh istri. Iya benar, saya nggak tahu kalau sama-sama alumni UNESA. Oh iya. Saya itu ada grup alumni UNESA tapi nggak jalan. Oh gitu. Karena grup itu hanya alumni UNESA yang di Malaysia. Oh iya. Saya nggak tahu yang orang UNESA yang ada di Malaysia itu siapa saja, ya saya nggak tahu. Iya. Oke, siap nanti. Ya ini kan mungkin nanti saya kan juga bantu di UNESA untuk ngurusin majalah sama radio sebenarnya, radio online. Iya. Kalau itu nanti mungkin bisalah kapan-kapan saya profil ya. Oh iya. Oke. Kayaknya cukup ya. Oke, silakan lanjut. Terima kasih mengganggu kesibukannya. Oh enggak, sama-sama. Terima informasinya kasih. sangat berguna, sangat manfaat. Amin ya, mudah-mudahan menyadarkan siapapun yang melihat kita hari ini. Insya Allah, amin. Amin. Ya, salam untuk teman-teman yang ada di Malaysia, khususnya yang di mana? Di sekolah Indonesia? Iya, di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh iya, oke. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Kemudian aktivitasnya juga segera bisa pulih seperti semula. Iya. Dan cita-cita bapak, anak, keluarga dan lain-lain juga bisa tercapai lah. Amin. Amin. Doanya orang soleh sangat mustajabah. Amin. Oke, Mas Rahman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi wawancara saya ya, ngobrol saya dengan Mas Rahman dari Surabaya yang menceritakan sedikit tentang keadaan pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Malaysia namanya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.